jika saya berikan semua harta itu rata kepada anak-anak saya sesuai dengan hukum waris, laki-laki 2 bagian, 1 bagian, pada saya masih hidup, semuanya saja dibagikan, itu bukan waris karena masih hidup. Karena yang disebut waris itu adalah peninggalan dari yang meninggal dunia. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman di mana saja berada, ada ungkapan hibah. Hibah itu artinya pemberian. Yang maha memberi itu adalah Allah. Karena itu disebut Al-Wahhab, yang maha pemberi. Kemudian ada pemberian dalam bentuk harta dari seorang kepada yang lain, baik berupa sawah, rumah, dan lain sebagainya. Hal itu boleh dilakukan dan bagian dari perpindahan hak milik yang dibenarkan. Dan sering terjadi hibah itu pemberian kepada ahli waris, sedangkan pemilik hartanya masih hidup, baik kepada keluarga atau yang lainnya. Itu dibolehkan dan dibenarkan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang minta dipersaksikan tentang pemberiannya kepada anaknya. Lalu Rasul bertanya, apakah semua anakmu diberi seperti ini? Dia menjawab tidak. Maka Rasul menyuruh kembali. Kenapa? Karena pemberian itu kan harus adil. Kalau hanya seorang anak yang diberi sementara yang lain tidak, itu ketidakadilan. Sampai Rasul bertanya kepada orang itu, apakah semua anak-anakmu mau berlaku baik kepada kamu? Jawab orang itu, iya. Kalau begitu, fasawi bainahum fil atiyah. Maka samakanlah pemberian kepada mereka. Jadi ketika hidup boleh memberikan kepada ahli waris, kepada anak, kepada saudara, yang disebut dengan hibah itu. Tetapi hendaklah hibah itu tidak merugikan ahli waris. Karena itu Rasul membatasi sepertiga itu sudah lebih, sudah banyak, atau seperempat lah. Intinya adalah
hibah diberikan oleh orang yang punya harta ketika orang itu masih hidup. Pertama, adalah adil dalam pemberiannya. Dan yang kedua adalah pemberian itu tidak merusak, tidak merugikan ahli waris. Pamannya, ada seorang yang memberikan rumah kepada anaknya. Boleh saja. Ketika hidup ia berikan rumah. Ketika dia masih hidup ia berikan tanah kepada anaknya. Tetapi hendaklah pemberian itu adil jika ada anak-anak lain. Harus mendapat bagian yang sama. Karena itu Rasulullah tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang tidak adil itu. Kemudian harta yang kita miliki itu adalah amanat dari Allah. Apabila masuk dan keluarnya itu mesti sesuai dengan aturan Allah. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Masuknya dengan cara halal atau dengan cara haram. Ini pun harus menjadi perhatian. Setelah masuk lalu dikelola. Dan dalam pengelolaannya pun sesuai dengan syariat. Ada yang dikeluarkan. Baik itu melalui belanja, pembelian, atau melalui pemberian, memberi. Maka perpindahan hak milik yang sesuai dengan syariat adalah pemberian atau hadiah, jual beli, hibah, wasiat, waris, infak, sodako, zakat, dan yang lainnya. Ini semuanya diatur agar lalu lintas harta tadi tidak membawa madarat, tidak merugikan, tapi justru membawa berkah dan melahirkan keselamatan. Karena itu, ketika mau memberi, baik kepada anak atau saudara, kepada saudara-saudara yang diperkirakan saudara kita itu tidak akan mendapat waris karena terhalang oleh anak, oleh bapak, sedangkan dia miskin. Boleh diberi melalui pemberian ketika hidup. Ketika memberi ketika hidup itu yang disebut hibah itu. Atau pada yang lain. Dengan catatan tidak merugikan ahli waris. Kenapa Allah memberi batasan? Karena ada hak ahli waris yang harus diperhatikan. Jangan sampai memberikan berupa hibah dengan besar, sementara ketika ia meninggal ahli waris kebagian hanya sedikit. Sementara ahli waris yang mestinya mendapatkan warisan dari dia ternyata hanya sedikit. Karena ketika dia hidup ia berikan kepada bukan ahli waris. Seperti kepada saudara yang terhalang untuk mendapat waris. Atau kepada saudara yang jauh. Dia itu miskin, lalu ia beri silahkan. Dengan catatan yang tadi, tidak merugikan ahli waris. Bagaimana kalau terjadi seorang memberikan hibah kepada yang lain dan ternyata hibahnya itu lebih dari sepertiga, yang jelas merugikan ahli waris, ini bisa dibongkar lagi. Ini bisa dikembalikan lagi, disesuaikan
agar tidak merugikan ahli waris. Dan tentu saja sebaiknya pemberian-pemberian itu jelas ada tanda pemberiannya. Kenapa? Karena apa yang sudah diberikan jangan sampai nanti ditarik kembali. Menarik kembali pemberian itu tidak dibenarkan. Seperti sabda Rasul, orang yang memberikan sesuatu kemudian ditarik kembali pemberiannya, bagaikan anjing yang muntah kemudian dimakan kembali. Begitu jeleknya, menunjukkan tidak dibenarkan. Karena itu kalau mau memberi mesti jelas, lepas. Jangan sampai setengah-setengah. Karena ada kasus pemberian itu ditarik kembali. Dan juga tidak boleh pemberian itu di dalamnya ada spekulasi. Contohnya dulu zaman jahiliyah. Saya ini berikan kepada engkau pamannya tanah atau rumah. Apabila aku mati duluan jadi milik kamu. Tapi jika kamu mati duluan maka tanah rumah itu kembali lagi kepadaku. Cara seperti itu tidak dibenarkan. Karena itu kalau memberi itu lepas kepemilikan. Dan cara itu cara yang dibenarkan, perpindahan hak milik. Dan tentu saja ini juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Karena apa yang diberikan adalah melahirkan manfaat bagi yang diberinya. Apa artinya kita memberi kepada seseorang jika pemberian itu malah digunakan untuk kedurhakaan, malah digunakan untuk kemaksiatan? Ini tidak dibenarkan. Karena itu hendaklah dengan apik siapa yang akan diberi dan hendaklah memberikan itu pemberian yang diterima oleh yang lain itu melahirkan manfaat bagi dirinya, bagi yang memberinya, dan lebih baik lagi jika bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan tentu saja pemberian itu mesti ada nilai, ada ajrun, ada pahala di sisi Allah. Walaupun hibah itu dibenarkan, pemberian itu, tetapi juga harus diperhitungkan seperti tadi. Satu, tidak merusak, tidak merugikan kepada ahli waris. Yang kedua, yang menerima pemberian itu bisa memanfaatkan dalam kebaikan supaya menjadi kebaikan bersama. Yang ketiga, agar yang mendapat pemberian itu tidak menggunakannya dalam kemaksiatan, menggunakannya di dalam kekufuran. Karena pemberian-pemberian itu adalah melahirkan ajrun, pahala bagi yang memberinya, dan juga bagi yang diberinya menjadi kebaikan karena dimanfaatkan sesuai dengan syariat Allah. Nah, begitulah pemberian kepada anak-anak. Silahkan ketika masih hidup diberikan kepada anak-anak, tetapi dengan catatan harus adil.
Jangan sebagian diberi, yang sebagian lain. Itu ketidakadilan. Karena itu boleh itu ditarik kembali, diulang. Pamannya punya anaknya 4. Yang diberi seorang. Sementara yang 3 tidak diberi, padahal sama anaknya. Karena itu kalau memberi, memberilah kepada semua. Seperti yang diluruskan oleh Rasulullah ini. Kulu waradika nahal tahu misla hada. Apakah semua anak-anakmu kamu beri seperti ini? Qala la, kata orang itu tidak. Faqala Rasulullah, farji'u, kembalilah. Karena Rasul memandang itu adalah ketidakadilan. Rasul tidak mau bersaksi dalam ketidakadilan. Maka dengan peristiwa ini pun kita dapat pelajaran. Dalam pemberian itu pun ada saksi tercatat supaya nanti ke depan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi ribut di antara anak-anak, di antara keluarga itu. Begitulah ya, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan hibah ini sesuai dengan syariat, menjadi kebaikan bagi yang memberinya, menjadi kebaikan pula bagi yang menerimanya. Ya, sekian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, pertanyaan masuk ke redaksi. Yang pertama, apakah memberikan sesuatu dengan maksud tertentu seperti ingin naik jabatan atau dan lain hal diperbolehkan? Ya, memberikan sesuatu karena ingin dapat jabatan, karena ingin menduduki suatu kedudukan atau yang lainnya lah, sehingga bisa menggeser yang lain yang berhak, maka itu masuk kepada riswah, suap yang diharamkan. Tidak dibenarkan kita memberikan sesuatu karena kita menginginkan jabatan, menginginkan pangkat, kedudukan yang bisa juga menggeser yang berhak sebenarnya. Tidak sedikit peristiwa di kita ini memberikan sesuatu karena ingin diterima di kantor, di instansi dan lain sebagainya, sehingga menggeser yang berhak. Semestinya dia yang berhak menurut kemampuan yang ada. Tapi ini bisa terjadi tidak karena tergeser oleh orang-orang yang memberikan suap itu. Maka pemberian seperti itu tidak dibenarkan. Ini termasuk haram hukumnya. Ya. Baik Ustaz. Berikutnya, seperti pada ahli waris, pada bagian waris, ada batasan-batasan tertentu. Apakah dalam hal tahibah ada batasan-batasan tertentu seperti waris? Ya. Jadi tadi saya sampaikan, hibah itu diberikan kepada ahli waris atau kepada yang terhijab, terhalang, seperti saudara-saudara terhalang waris oleh anak-anak dari yang meninggal itu, padahal dia miskin. Nah, sebelum meninggal kita beri dulu, boleh. Atau kepada anak-anak, saya masih hidup, saya berikan pada anak-anak harta saya, silahkan, boleh memberikan itu. Tetapi dengan catatan jangan merugikan ahli waris. Yang kedua, jika saya berikan semua harta itu rata kepada anak-anak saya sesuai dengan hukum waris, laki-laki 2 bagian, 1 bagian, padahal saya masih hidup, semuanya saja dibagikan, itu bukan waris karena masih hidup.
Karena yang disebut waris itu adalah peninggalan dari yang meninggal dunia. Apakah boleh kita bagikan saja? Khawatir nanti setelah saya meninggal anak-anak ribut, parebut. Sudah saja dibagikan ketika hidup, semuanya sesuai ukuran waris. Nah, ini begini, buat apa ada hukum waris? Jika mau dibagikan semuanya ketika masih hidup. Jika niatnya menghindar dari hukum waris, itu tidak boleh. Bagaimana kalau takut anak-anaknya nanti ribut, rebutan waris? Nah, di sini didik anak-anak supaya tahu, supaya mengerti tentang syariat. Terutama adalah dididik anak-anak itu, urusan harta bukan jumlah, tapi barokahnya. Buat apa kebagian banyak tapi kehilangan barokah? Karena ada cara yang tidak adil. Karena itu saya sering menyarankan dalam bab waris hendaklah menahan diri. Maka orang tuanya tadi jangan khawatir sampai terjadi rebutan jika anak-anaknya dididik, ditanamkan iman, dipahamkan tentang syariat. Insya Allah akan beres. Tidak akan terjadi pertengkaran jika anak-anaknya itu dididik tentang agama ini. Jadi kalau dibagikan semua padahal saya masih hidup, karena menghindari waris itu tidak dibenarkan. Tapi kalau hibah silahkan, tapi jangan sampai merugikan ahli waris. Makanya dibatasi 1/3 itu sudah dianggap banyak. Ya. Sudah cukup? Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita tetap tertanam dalam diri kita. Urusan dunia ini bukan jumlah tapi barokahnya. Karena itulah yang menjadi keuntungan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya.